Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, jadi pada sore hari ini pembahasannya tetap sama seperti halnya yang kemarin, yaitu membahas mengenai marmut yang hamil. Jadi pertanyaannya, apakah marmut betina setelah melahirkan kalau dicampur sama indukan jantannya fix 2 bulan berikutnya marmut betinanya tersebut akan hamil? Kalau saya pribadi memang seperti itu teman-teman. Beberapa marmut peliharaan saya setelah melahirkan itu kalau saya campur sama indukan jantannya langsung dikawin, dan 2 bulan berikutnya saya lihat perutnya itu sudah mulai membesar, sudah mulai kelihatan. Jadi seperti itu teman-teman. Tapi perlu kita perhatikan juga kenapa marmut betina setelah dikawin sama indukan jantan akan tetapi gagal hamil. Terus kira-kira penyebabnya apa? Ini pernah dialami marmut peliharaan saya teman-teman. Salah satunya marmut Peruvian ini, Peruvian atau Abyssinian ini. Jadi marmut Peruvian ini itu sebelumnya pernah melahirkan 3 anakan, dan di saat itu saya gabungkan sama marmut jantan, dikawin, dan saya melihatnya secara langsung dikawin. 3 hari kemudian marmut jantannya itu tadi saya pisah sama indukan jantannya betinanya ini tadi teman-teman. Setelah anakannya mulai besar semua, saya lihat indukan betinanya ini perutnya nggak ada perubahan sama sekali. Bisa dibilang gagal hamil. Terus penyebabnya apa? Penyebabnya yaitu marmut jenis Peruvian yang saya punya ini di saat itu mengalami sakit-sakitan teman-teman, atau penyakitan. Ya kondisinya masih kelihatan sehat seperti ini, akan tetapi di saat itu dia mengalami skabies atau gatal-gatal. Nah, setelah saya googling, memang kalau marmut betina itu berpenyakitan itu bisa menyebabkan gagal hamil. Nah ini yang pertama yang pernah gagal hamil itu ini teman-teman. Walaupun sebelumnya saya melihat secara langsung marmut peliharaan saya ini dikawin sama indukan jantannya, akan tetapi gagal hamil. Ya kemungkinan penyebabnya karena penyakitan itu tadi teman-teman. Makanya kalau teman-teman ingin mengawinkan marmutnya, pilih indukan betina yang memang kondisinya prima, sehat. Seperti itu teman-teman. Perhatikan, pokoknya ya kalau sehat biasanya yang insya Allah hamil. Itu untuk betinanya. Yang kedua, pilih pejantan yang memang untuk umurnya itu sudah tua, sudah dewasa. Karena beda agresifnya itu, kalau marmut jantan umurnya masih lepas sapi umur 4 bulanan dibandingkan sama marmut yang memang sudah dewasa, itu agresifnya masih agresifan marmut yang memang sudah dewasa teman-teman. Makanya kalau untuk betinanya pilih marmut betina yang memang kondisinya prima. Itu insya Allah nanti setelah dikawin sama indukan jantannya insya Allah nggak gagal hamil. Ini salah satu marmut peliharaan saya yang gagal hamil walaupun sudah dikawin sama indukan jantannya. Yang kedua yaitu ada marmut Amerikan teman-teman. Saya perlihatkan tipis-tipis. Aduh itu. Soalnya memang untuk kondisinya memprihatinkan, makanya saya nggak berani memperlihatkan ke teman-teman semua. Takutnya nanti ada sebagian dari kalian yang jijik, makanya nggak saya perlihatkan teman-teman. Nah, jadi marmut Amerikan itu setelah melahirkan itu langsung dikawin sama jantannya, tetapi gagal hamil. Setelah berapa minggu ya? 1 mingguan lah, 1 mingguan setelah mengalami lumpuh, marmutnya itu mengeluarkan darah kecil, gumpalan darah kecil warna merah begitu teman-teman. Kemungkinan itu keguguran. Jadi marmut itu, kalau marmut betina biasanya kalau berpenyakitan itu memang bisa menyebabkan gagal hamil teman-teman. Tapi kalau kondisinya sehat, makanannya pun cukup, perawatannya pun kalau lagi sakit ya cepat kita obati,
insya Allah juga nggak gagal hamil teman-teman. Nah itu kenapa marmut itu walaupun udah dikawin sama jantannya tapi bisa terjadi yang namanya gagal hamil. Nah itu ya teman-teman ya penjelasan saya mengenai marmut yang hamil. Ini pembahasannya tetap sama seperti hal yang kemarin. Nah ini jenis silky. Walaupun untuk ukurannya itu masih kecil teman-teman, dan saya meyakini marmut ini itu sedang hamil. Marmut hamil itu bisa dilihat karena sebelumnya saya melihat secara langsung dikawin sama jantannya, dan sekarang pun kalau dikawin sama jantannya dia tidak mau, bisa jadi marmut peliharaan kita itu tadi sedang hamil teman-teman. Marmut hamil itu, marmut kalau sudah hamil itu biasanya dikawin sama jantannya dia tidak mau. Itu salah satu cara mengetahui marmut kita itu sedang hamil atau enggak teman-teman. Gagal hamil atau enggak itu bisa dilihat dari situ. Nah itu cara saya melihat marmut peliharaan saya itu hamil atau enggaknya itu biasanya saya lihat seperti di situ. Nah ini kan betinanya dia nggak mau dikawin teman-teman. Anakannya ini ya bisa jadi marmut betinanya ini tadi sudah hamil. Itu nanti bisa dilihat 2 bulan berikutnya apakah perutnya sudah mulai membesar atau belum. Kalau sudah mulai membesar ya fix marmutnya tersebut sudah hamil. Jadi seperti itu ya teman-teman. Ini baterai saya habis, makanya untuk lampunya mati teman-teman. Nah ini perlu diperhatikan juga. Jadi pakan marmut itu kan makanannya banyak, makanya usahakan teman-teman kalau memelihara marmut itu sediakan pakan yang lumayan banyak. Marmutnya nggak sampai kekurangan, itu insya Allah marmutnya juga juga mantap dan jos. Contohnya ini, jadi gini, ini marmut jenis silky ini, silky coronet ini pertama melahirkan teman-teman, dan alhamdulillah melahirkan 2 anakan. Makanya untuk pakan itu juga faktor yang harus diperhatikan juga. Kalau pakanannya cukup, marmutnya nggak sampai kekurangan, itu pun juga insya Allah hasilnya bagus teman-teman, hasilnya bagus. Jadi itu ya teman-teman ya, hal-hal yang perlu diperhatikan ya. Salah satunya untuk betinanya, pilih betina yang nggak berpenyakitan. Jantannya pilih pejantan yang memang untuk umurnya sendiri sudah tua. Pakannya pun juga mencukupi, itu insya Allah mantap dan jos teman-teman. Kalau kita ngasih perhatian lebih, yang pasti nanti untuk hasilnya pun juga dikasih lebih teman-teman. Nih bagus banget. Oke teman-teman, mungkin itu saja video yang bisa saya bagikan ke kalian semua. Semoga apa yang saya jelaskan itu tadi bisa memahamkan, dan semoga kalian juga nggak gagal paham dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin itu saja teman-teman, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.